Perkenalkan, nama saya Julianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus. Adapun mata kuliah yaitu Sistem Informasi Manajemen. Dan yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Sri Winasri SPD MM. Dan adapun tugas saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, saya adalah mahasiswi semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dan adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang manajemen basis data. Ya, sebelum kita memasuki ke materinya, kita kenal dulu apa itu datanya dan apa itu basis data. Lalu baru kita lanjut ke pengertiannya. Nah, di sini kita bahas dulu tentang datanya. Data itu adalah unit informasi dalam format tertentu. Semua software dibagi ke dalam dua kategori, yaitu data dan program. Jadi data itu termasuk ke dalam ranah lunas software ya, ke dalam ranah lunas yang bernama yaitu software. Dan software itu tadi itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu data dan program. Jadi lanjut ke basis data. Basis data adalah kumpulan informasi yang diatur dalam syarat tertentu hingga sebuah program komputer itu dapat digunakan cepat memilih data yang diinginkan. Basis data dan dapat diibaratkan sebagai pengarsipan elektronik. Jadi yang dimana pengertiannya itu sistem manajemen basis data itu ialah atau sering disingkat yang kita sering dengar itu DBMS. Jadi DBMS itu singkatan dari sistem manajemen basis data, adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol. Nah, jadi fungsi dari basis data ini banyak sekali. Selain memungkinkan para pemakai itu untuk membuat, bisa juga memelihara, bisa juga mengontrol dan mengakses basis data yang secara praktis dan efisien. Jadi bisa memelihara, mengontrol dan mengakses basis data yang kita punya gitu. Jadi basis data ini tuh dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakaian yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda. Nah, jadi pada umumnya itu dia tuh menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data yang sedang kita gunakan itu bisa kita akses secara mudah dan cepat. Selanjutnya yaitu tentang fitur-fitur yang secara umum itu tersedia. Yang pertama ini ada fitur keamanan. Fitur keamanan ini berarti itu yaitu sistem itu menyediakan pengamanan data kita itu sehingga data kita itu tidak mudah diakses oleh pihak luar gitu. Jadi keamanan itu sudah pasti terjaga. Lanjut yang kedua yaitu independensi. Nah, independensi ini tuh antara data dan program. Jadi data tersebut itu tidak bergantung pada program yang mengakses. Jadi yang kita akses, misalkan di internet itu tidak langsung masuk ke program yang kita punya gitu, tidak masuk ke program ke data yang kita punya gitu. Yang ketiga yaitu data sharing. Data sharing itu data yang secara bersamaan oleh beberapa pengguna karena manajemen datanya itu dilaksanakan oleh sistem basis data ini tadi. Jadi datanya itu tuh secara bersamaan itu dipakai oleh pengguna. Seperti misalkan kita searching Google, kita mencari apa itu, misalkan pengertian dari sistem data. Nah, itu kan bisa digunakan oleh setiap pemakai kan. Selain kita yang memakai, semua orang juga bisa mengakses apa data itu. Lalu yang keempat adalah integritas. Nah, dia ini tuh mengelola file-file data secara relasinya dengan tujuan agar data itu dalam keadaan valid atau valid atau benar, konsisten gitu, tidak beraturan atau tidak berurutan. Jadi benar-benar data itu tuh valid gitu. Lalu yang kelima pemulihan. Pemulihan ini tuh dia itu file data yang dari awal ke semula itu dia itu benar-benar data-data yang valid dan tidak terganggu kesalahannya. Maksudnya dia itu bisa langsung dibuka dari file yang kita kirim, kayak misalkan print bawah tadi kan, ke laptopnya dia sendiri bisa dibuka, sedangkan dari kita kirim ke orang lain datanya itu tidak bisa dibuka. Nah, itu salah satu contoh dari pemulihan. Lalu yang kelima yaitu kamus
atau katalog sistem. Kamus katalog sistem ini tuh yaitu sistem yang menjelaskan deskripsi dari file-file data yang terkandung dalam basis data tersebut. Lalu terakhir perangkat produktivitas. Nah, perangkat ini itu dia tuh menarik manfaat dari database. Misalnya report generation atau pembangkit laporan atau pencarian informasi dan lain-lain. Selanjutnya yaitu keunggulan dari sistem manajemen basis data. Nah, di sini ada beberapa poin sistem keunggulannya. Yang pertama yaitu mengurangi duplikasi data atau reduplication, atau data kita itu tidak bisa diduplikat gitu. Kalau misalkan pengakses data tersebut mau duplikat data kita, itu harus mendapatkan izin dari kita dulu. Kayak kita mengambilkan makalah di internet itu kan tidak sembarangan yang bisa kita copy langsung data-data itu. Jadi data-data itu harus memerlukan izin dari kita. Contohnya dari kayak di blog itu kan tidak bisa semua mahasiswa itu bisa langsung ambil data itu kan, harus ada izin, harus ada email masuknya. Lalu yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Lalu meningkatkan keamanan data seperti yang sudah saya sebut. Tidak semua orang luar bisa mengakses data kita. Lalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengguna data. Lalu meningkatkan produktivitas para pengguna data. Kemudian memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data. Lalu meningkatkan pembelian data melalui identifikasi data. Meningkatkan pemakaian bersama dari data. Meningkatkan layanan backup dan recovery data. Lalu mengurangi konflik antar pengguna data. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya setelah ada keunggulan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahan dari sistem manajemen basis data ini adalah memerlukan suatu skill tertentu untuk melakukan administrasi dan manajemen data database. Jadi ini tuh tidak semua orang bisa, tidak semua orang mempunyai skill ini. Bisa 12 bukan 6 kan? Nah, seperti orang 7 ke 12 kan tinggal 5 menit. bisa menggunakan skill itu, termasuk orang-orang tertentu. Lalu memerlukan kapasitas penyimpanan yang baik eksternal, disk maupun internal, agar DBMS ini dapat bekerja cepat dan efisien. Lalu harga DBS yang handal biasanya sangat mahal gitu ya. Jadi lanjut kebutuhannya itu akan sumber daya biasanya cukup tinggi. Kemudian konversi dari sistem lama ini ke sistem DBMS terkadang itu sangat mahal gitu. Di samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, juga dapat diperlukan pula biaya pelatihan. Lanjut, apabila DBMS ini gagal, berarti dia menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan dia itu menjadi lebih tinggi, semakin tinggi karena banyak penggunaan pada sistem ini. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya perkembangan sistem manajemen basis data. Jadi sistem basis data ini itu dikenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Ekman pada tahun 1960-an dengan menggunakan model data jaringan. Lalu pada 1970 sistem manajemen basis data ini diusulkan menggunakan model data relasi. Jadi pada tahun 1970 sistem manajemen basis data ini dikembangkan kembali dengan menggunakan konsep transaksi untuk menjamin integritas basis data. Dan perkembangan sistem manajemen basis data ini itu modern berkembang saat ini mengarah pada pembuatan fitur-fitur berorientasi aplikasi. Ya, banyak aplikasi sekarang yang kita gunain. Lalu di dalam manajemen basis data itu dikenal sebagai model data yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah data dalam merancang suatu basis data. Manajemen ini memungkinkan user untuk mengakses data secara bersamaan, sehingga fasilitas yang dimiliki oleh manajemen sudah semakin banyak, yaitu fasilitas memanipulasi data, kontrol konkurensi data, recovery data, keamanan data, dan didukung dengan fasilitas komunikasi data karena manajemen itu sudah terhubung dengan suatu jaringan. Jadi untuk perkembangannya di dunia usaha semakin meningkat ditunjang dengan perkembangan komunikasi yang mempermudah organisasi atau perusahaan untuk mengakses data, sehingga mengubah manajemen data menjadi manajemen basis data tingkat lanjut, didukung fasilitas data warehousing dan fasilitas basis data yang berbasis seperti web yang juga saya sebutin tadi sebagai salah satu strategi perusahaan dalam meningkatkan kinerja pada keuntungan perusahaan.
software lain yang mendukung data bersifat operasional, lalu sistem operasi atau operating system, kemudian basis data-data lainnya yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data itu sendiri, dan sistem pengelolaan basis data atau database management system atau database management system. Lalu pemakaian atau user, yaitu pengguna yang terlibat dalam mengelola basis dalam penggunaan basis data. Nah, berikut dari komponen basis data tersebut. Lalu selanjutnya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu struktur basis data. Nah, struktur ini adalah cara data di organisasi agar penyusunan data itu menjadi lebih efisien dan baik. Itu sistem manajemen basis data ini adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri. Jadi hubungan di antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis data, dan seluruh uraian file lainnya. Jadi struktur basis data ini tuh dibedakan menjadi 3, yaitu struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan struktur basis data relasional. Selanjutnya, Bu. Selanjutnya ada manfaatnya. Nah, dari manfaatnya yang pertama, sebagai komponen utama dalam sistem informasi, lalu menentukan sistem kualitas informasi, mengatasi kerangkapan data, saya pas di menit 10 detik aja saya matiin ya. Dan mengatasi lanjut ya. Data, kemudian menyusun format yang standar dan data, lalu digunakan oleh banyak pemakai, dan melakukan perlindungan dan pengamanan data agar pemakaian mampu menyusun satu pandangan yang abstraksi. Pada peranan sistem manajemen ini itu data dan manajemen berbasis data dalam perusahaan itu dia bisa dilihat dalam 2, yaitu dilihat dari metode kerja perusahaan tersebut dan dapat dilihat dari prosedur kinerja tersebut. Ini contoh sistem software basis data. Yang pertama ada Oracle, yang kedua Microsoft SQL Server, yang ketiga MySQL, yang keempat IBM. Iya, Bu. Lalu selanjutnya ada SAP Sybase AC. Selanjutnya, hambatan dan tantangan sistem manajemen basis data. Nah, ada beberapa hambatannya. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Lalu mainframe masih sangat mahal, dan juga DBMS ini tuh berbasis komputer mikro, walaupun biayanya hanya beberapa ratus dolar USD, dan dapat juga merupakan pengeluaran yang besar bagi perusahaan kecil. Lalu kurangnya ahli dari database ini, dan DBMS ini juga memerlukan pengetahuan khusus, jadi tidak semua orang bisa gitu, khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Jadi pengetahuan khusus ini paling baik